Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Nurmaida. Saya dari kelas 11 Astronomi 8. Di sini saya akan menjelaskan tentang keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati merupakan istilah yang digunakan untuk keanekaragaman sumber daya alam, meliputi jumlah maupun frekuensi dari ekosistem, spesies maupun gen di suatu tempat. Pada dasarnya, keanekaragaman hayati melukiskan keadaan yang bermacam-macam terhadap suatu benda yang terjadi akibat adanya perbedaan dalam hal ukuran, bentuk, tekstur maupun jumlah. Sedangkan hayati itu sendiri berarti sesuatu yang hidup. Jadi keanekaragaman hayati dapat diartikan sebagai keanekaragaman atau keberagaman makhluk hidup yang bisa terjadi akibat adanya perbedaan-perbedaan, mulai dari perbedaan bentuk, ukuran, warna, jumlah, tekstur, penampilan, dan juga sifat-sifatnya. Terus selanjutnya di sini ada tingkat keanekaragaman hayati. Yang pertama, tingkat gen. Tingkat gen menjelaskan bahwa yang membentuk ciri kehidupan bahkan sifat semua makhluk hidup adalah sesuatu yang ada di dalam masing-masing makhluk tersebut, yaitu gen yang merupakan instruksi pembentukan serta pengoperasian tubuh di molekul asam atau DNA di seluruh sel makhluk hidup. Terus ada contoh keanekaragaman hayati tingkat gen pada tumbuhan. Yang pertama padi, yang kedua mangga, dan yang terakhir adalah durian. Dan ada juga contoh keanekaragaman hayati tingkat gen pada hewan. Yang pertama ada anjing, yang kedua ada kucing, dan yang terakhir ada sapi. Selanjutnya yang kedua ada tingkat spesies. Contoh keanekaragaman hayati tingkat spesies pada tumbuhan. Yang pertama ada tingkat genus, dan yang terakhir ada tingkat famili. Selanjutnya yang ketiga ada tingkat ekosistem. Contoh keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Yang pertama, ekosistem lumut yang terletak di wilayah sekitar puncak gunung atau di daerah dingin, sekitar kutub, dan didominasi oleh tumbuhan lumut. Hewan yang dapat dijumpai di dalamnya ialah hewan-hewan berbulu tebal seperti beruang kutub. Yang kedua ada ekosistem hewan konifer yang didominasi oleh tumbuhan yang berdaun jarum seperti pinus, cemara, yang di dalamnya terdapat hewan juga, salah satunya adalah beruang. Selanjutnya di sini juga ada manfaat keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati sangat penting bagi kelangsungan dan kelestarian makhluk hidup. Keanekaragaman hayati terjadi akibat proses evolusi dan adaptasi. Evolusi adalah perubahan yang terjadi dalam waktu lama yang akan membentuk makhluk hidup berbeda dengan asalnya sehingga menimbulkan spesies baru. Sedangkan adaptasi adalah proses penyesuaian diri terhadap lingkungan yang berbeda dan akan menghasilkan makhluk hidup yang berbeda pula. Selanjutnya ada bidang pangan dan sandang. Pangan adalah salah satu hal yang wajib dilakukan seluruh makhluk hidup yang ada di bumi agar hidupnya terus berjalan. Biodiversitas memiliki manfaat sebagai bahan pangan yang berguna untuk pemenuh energi dan nutrisi. Yang kedua ada bidang ekologi. Yang ketiga ada bidang farmasi. Yang terakhir ada bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya di sini juga ada klasifikasi keanekaragaman hayati. Yang pertama ada klasifikasi sistem alami. Klasifikasi sistem alami dibuat atau diciptakan berdasarkan persamaan dan perbedaan morfologi dari suatu makhluk hidup. Terus yang kedua ada klasifikasi sistem buatan. Klasifikasi sistem buatan adalah keanekaragaman hayati yang diklasifikasikan dengan memakai satu atau dua ciri makhluk hidup. Yang terakhir ada klasifikasi filogenik. Klasifikasi filogenik adalah sistem klasifikasi keanekaragaman hayati yang berdasarkan dari jauh dekatnya hubungan antara takson dengan takson lainnya. Selanjutnya ada keanekaragaman hayati di Indonesia. Yang pertama flora. Keanekaragaman flora di Indonesia bisa dibilang sangat banyak, tetapi ada salah satu flora asli di Indonesia yang namanya sudah terkenal hingga luar negeri, yaitu Rafflesia arnoldi, atau lebih dikenal oleh banyak orang dengan sebutan bunga bangkai. Flora yang ada di Indonesia termasuk ke dalam flora Malaysiana. Adapun tumbuhan yang ada pada flora Malaysiana merupakan tumbuhan yang memiliki batang yang sangat besar serta daunnya cukup lebat. Terus yang kedua ada fauna. Berbeda dengan flora, fauna di Indonesia pada dasarnya dibagi berdasarkan garis Wallace dan Weber. Dari kedua garis itu, fauna Indonesia dibagi menjadi 3 wilayah, yaitu Australian, Oriental, dan Peralihan. Dan yang terakhir ada upaya pelestarian hayati terdiri dari 2 metode,
penjelasan tentang keanekaragaman hayati dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.